Yang kedua, memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Jadi kita selesai menunaikan tahajud, ada jeda waktu sampai menunggu fajar, ya. Subhanallah, manfaatkan dengan perbanyak istighfar. Satu itu. Yang kedua, kalau masih misalnya kita cukup dengan istighfar, alhamdulillah, hati sudah tentram, sudah meminta, ayo sibukkan dengan doa. Sibukkan dengan doa. Dan perintah berdoa ini saking pentingnya, hadisnya hadis qudsi dan diriwayatkan di sekurang-kurangnya 3 kitab utama. Ini sudah saya tuliskan di layar. Di Al-Bukhari nomor hadis 1145 bisa kita lihat. Di Muslim nomor hadis 758 dan di Abu Daud nomor hadis 1315. Jangan khawatir yang membawa flash disk, nanti saya berikan, silahkan saja mau di copy, saya tidak punya hak cipta. Silahkan ambil, baca, sampaikan pada keluarga sehingga ibadah kita bisa sempurna dan bersama-sama dilakukan. Lihat hadisnya. Lihat hadisnya tadi yang saya bacakan sebagiannya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ini hadis qudsi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kalimatnya menggunakan Rabb. Yanzilu Rabbuna. Sedikit pelan-pelan ya. Ada nazala, ada habata. Ada nazala, ada habata, itu lain. Baca Al-Baqarah 38, maaf. Al-Baqarah 38. Ini mana Qur'annya ini? Qul nahbitu minha jami'an. Qul nahbitu, ihbitu. Jadi turun itu ada habata, habata, ada nazalat, lain. Nazalat. Ada habata, ada nazalat. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan, dan seterusnya ayat. Perhatikan sini, kenapa Adam ketika diturunkan oleh Allah ke bumi, kalimatnya bukan menggunakan nazala tapi menggunakan habata. Qul nahbitu minha jami'an. Perhatikan, kalau habata itu turun dengan niat bermukim, dengan niat tinggal. Adam diturunkan ke bumi memang untuk tinggal di bumi, menjadi khalifah di sana, memperbaiki keadaan bumi. Karena itu kalimat Qur'annya menggunakan habata. Ini hebatnya bahasa Al-Quran, setiap kalimatnya itu ada makna, bahkan hurufnya. Tapi subhanallah, ketika menerangkan Allah yang turun ke langit dunia, tidak menggunakan kata habata, menggunakan kata nazala. Yanzilu Rabbuna. Yanzilu, nazala itu turun, ya, turun umumnya dengan tidak niat mukim, cuman turun saja, ya. Jangan digambarkan di kepala kita Allah turun, bukan. Maksudnya Allah menurunkan rahmatnya, ya. Sudah ada kebahagiaan yang ingin diberikan. Allah tidak segambar, tidak terbayang oleh kita, dan tidak serupa dengan apa yang kita gambarkan. Artinya apa? Kalimat ini mengandung mukjizat yang disampaikan oleh Nabi. Tidak menggambarkan, kalau Nabi berkata yahbitu Rabbuna, ini salah kalimat Nabinya, karena Allah tidak menempat, tidak mewaktu. Artinya apa? Mohon maaf, tidak disifati dengan tempat dan sifat yang seperti kita menggunakannya. Kalimat nazara artinya tidak turun untuk menempat, menggunakan isyarat ini. Ada kesan dalam kalimat ini, gunakan manfaatnya, itu maksudnya. Gunakan peluangnya, peluangnya. Karena ini hadir tidak setiap waktu. Kalau menempat itu artinya ada tempatnya, tidak? Lebih lama atau sebentar? Sifatnya lebih lama. Saya meletakkan penghapus di meja, ada tempatnya, sifatnya lebih lama. Tapi kalau tidak menempat, tidak mukim, artinya singkat. Ini kalimat ingin menunjukkan waktu. Kenapa menggunakan nazala? Manfaatkan peluang ini karena waktunya cukup singkat, tidak lama, itu maksudnya. Tapi hebatnya, ini kalimat ditambah ya di depannya, yanzilu Rabbuna, ya al-mudhara'ah, ya menunjuk kepada fi'il mudhari, ya. Perhatikan, kalau di dalam Al-Quran, di hadis atau bahasa Arab, satu kalimat diawali dengan ya. Ini kalau dalam bahasa Inggris menunjuk kepada 3 makna fi'il mudhari.
present, continuous, dan future. Present, kalau Bapak Ibu bangun nanti malam, saat itu istighfar, memohon doa, meminta kepada Allah, subhanallah, saat itu kesempatannya ada, walaupun singkat. Tapi bukan malam itu saja, besok malam pun sudah ada lagi, continuous, berlangsung terus. Yang ketiga, future, bukan hanya besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu masih ada. Ketika kalimat ini disebutkan oleh Nabi menggunakan huruf ya, ingin memberikan kesan bahwa ini berlangsung tiap hari, ini berlangsung tiap malam menjelang fajar, tapi waktunya singkat. Persoalannya kita mau tidak mengambilnya. Jelas sampai sini? Baik, saya teruskan. Yanzilu Rabbuna, nama Allah ada berapa? Baik, kenapa di sini dipilih Rabb? Al-A'raf, Quran surah 7 ayat 172. Agak sabar ya sebentar. Al-A'raf, Quran surah 7 ayat 172. Tafsirnya, catat tafsirnya, syarahnya, hadis yang paling mudah saja, Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan di sini. Di dalam surah Al-A'raf ayat ke-172, ketika Bapak Ibu kita semua sedang berada di alam kandungan, di rahim ibunda kita, itu sudah ada dialog kita dengan Allah. Ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum qalu bala. Perhatikan poinnya, bi rabbikum, nama Allah itu kan banyak, kenapa tidak menggunakan Rahman? Bisa Allah mengatakan alastu bi rahmanikum, alastu bi rahimikum, alastu bi malikikum. Kalau yang namanya Tuhan kan berkuasa raja ya, subhanallah. Tapi yang dipilih oleh Allah di sini kalimat Rabb. Rabb ini asalnya dari kalimat tarbiyah, at-tarbiyah. Maknanya setidaknya memiliki 3 makna. Satu, yang memberikan perhatian, perawatan, dan mencukupkan segala kebutuhan. Kalau sifatnya sementara, misal kita kan tidak abadi hidup di dunia ini ya. Orang tua memperhatikan anaknya, merawat dengan baik, dicukupkan kebutuhannya. Kalau sifatnya sementara disebut dengan murabbi. Murabbi. Nah, pernah dengar istilah murabbi? Oh, ini ada murabbi saya. Maksudnya yang melihat saya, memperhatikan saya, merawat saya. Orang tua itu murabbi kita. Perhatikan. Tapi kalau sifatnya tanpa batas, abadi, tidak tersekat dengan sesuatu hal apapun, dirubah dari murabbi menjadi Rabb. Kalimatnya tidak panjang tapi berbentuk pendek karena dia tidak disekat oleh apapun, dan cepat pemberiannya. Seakan-akan ketika kita ditanya oleh Allah, siap tidak kamu mengakui saya sebagai Tuhan yang nanti selama hidup akan saya perhatikan perjalanannya, saya rawat supaya kamu tidak gelisah. Kalau kamu salah saya ampuni, saya maafkan. Dosa saya ampuni. Kalau kamu butuh sesuatu saya berikan rezeki. Diatur oleh Allah semua. Kalau ibu ada yang menawarkan seperti itu atau bapak, silahkan. Mau apa saja saya berikan. Salah saya maafkan. Ingin apapun saya coba penuhi. Mau tidak? Pikir panjang atau pendek? Saya yakin tidak mikir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin fi ila as-sama'i dunya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan pada kita setiap di akhir malam di langit dunia. Hina yabqa thuluthul laylil akhir yaqul, sampai, perhatikan, waktu ini dimulai di akhir dari sepertiga malam. Tadi waktu sahar ya. Akhir sepertiga malam, di akhir sepertiga malam di waktu sahar. Jadi waktu singkat menjelang fajar. Saya mohon mulai malam ini jangan sampai lewat ini waktunya ya. Apa yang disampaikan oleh Allah? Man yada'uni, subhanallah, qudsi ini, siapa yang sekarang meminta kepadaku, memohon kepadaku, fa'astajiba lahu, maka saya akan langsung memenuhi permohonannya. Langsung memenuhi permohonannya.